teman-teman penggemar animasi Donghua. Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Pertempuran antara Lindong dan Gu Yan semakin intens. Semua orang pun merasa heran kepada Lindong, bahkan Gu Yan pun sangat terkejut, seakan-akan tak percaya. Berani menantang tahap penciptaan Qi pada tahap form creation? Nak, bahkan jika kamu mati di tangan orang tua ini hari ini, kamu masih akan dianggap memiliki nyali. Tangan Gu Yan meringkuk seperti cakar elang. Sebuah cahaya kecil berkedip di ujung jarinya, seolah-olah mereka setajam pisau. Para murid kuno pedang sekte yang tersebar memandang ke arah Lindong dengan tatapan heran dan kasihan. Dari sudut pandang mereka, meskipun Lindong bisa mencapai tahap form creation pada usia seperti itu, dan sudah bisa dianggap sebagai bakat, itu tidak berarti bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menantang praktisi yang kuat seperti Gu Yan. Selain itu, dia yang sekarang juga ingin mencoba seberapa jauh dia bisa melawan praktisi seperti itu. Nafsu pertempuran yang kuat memancar keluar di mata Lindong, saat tangannya yang besar perlahan mengepal. Kekuatan yang melimpah, yang akan menyebabkan jantung seseorang melonjak, berkumpul di tengah telapak tangannya. Kekuatan semacam ini benar-benar mempesona. Pegangan tangannya, saat timbangan langit kuno yang tampak menyeramkan muncul, mengeluarkan aura yang menindas. Cahaya emas samar-samar berkedip pada tombak kuno. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil 2 langkah ke depan, sebelum dia secepat kilat menyodorkan tombak kuno di tangannya ke arah Gu Yan. Udara di sekitar tombak terbentuk di dekat ujung, berubah menjadi elipsoid. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang, Gu Yan dengan dingin mendengus. Salah satu tangannya meringkuk dan mengulurkan tangan, saat Yuan Power yang tebal dengan cepat berkumpul, sebelum berubah menjadi 2 lang Yuan Power raksasa, yang dengan kuat membungkus diri mereka di sekitar tangannya. Sebuah cakar tersapu, seperti cakar elang. Itu sangat tepat dan ganas. Serangan cakar hebat Gu Yan langsung menghantam tombak kuno. Keduanya jelas bertempur berdasarkan kekuatan fisik mereka, saat gelombang kejut terus muncul dan merobek tanah. Dentang, Gu Yan dengan kejam melepaskan serangan cakar, sementara kekuatan bergelombang di belakang tinjunya langsung meniup Lindong mundur beberapa langkah. Dia dengan dingin mendengus, "Nah, barusan, aku hanya ceroboh. Jika kamu ingin mencapai hasil yang sama, itu tidak lagi mudah." Petik 2. Ketika cahaya emas berangsur-angsur redup, para murid sekte pedang kuno menatap hektar hutan yang telah diratakan oleh keduanya, saat mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong, hampir seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan destruktif yang luar biasa yang berasal dari praktisi tahap form creation. Hehe. Lindong meluncur dari dinding gunung sebelum dia menghancurkan batu besar di bawahnya. Segera, dia mengangkat dirinya, saat dia menyeka jejak darah di bibirnya. Menatap Gu Yan yang mengerikan, yang juga perlahan mengangkat dirinya, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa aneh. "Hei kentut tua, kami bertengkar dengan baik. Aku akan pergi dulu. Lain kali, jika kita bertemu satu sama lain lagi, berdoalah agar kamu tidak akan berakhir dengan anjing mati." Petik 2. Lindong terkekeh, sebelum tubuhnya berlari mundur. Dia telah mencapai apa yang dia ingin lakukan dan membuktikan bahwa dia mampu bertarung melawan praktisi tahap awal Qi Creation. Namun, seperti yang dikatakan Gu Yan, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis. Karena itu, jika dia tidak dapat menghabisi lawannya sebelum waktu habis, dia harus mundur. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Gas yuk. Lindong duduk di punggung harimau saat ia menghadapi angin kencang yang masuk. Di wajahnya yang sedikit memar ada senyum puas. Kurang dari setahun telah berlalu sejak dia meninggalkan kota Yan, namun, kekuatannya benar-benar melonjak sejak itu.
Sepertinya ekspedisi pelatihan ini memang sangat bermanfaat baginya. Berbekal pengalaman dari cobaan sebelumnya, kali ini, Lindong tidak lagi puas mengambil harta yang orang lain tidak bisa diganggu. Karena itu, pilihan terbaiknya adalah memperkuat dirinya sendiri. Untuk meningkatkan timbangan kuno langit surgawi, kami membutuhkan bantuan dari Master Simbol Jiwa. Namun, saat ini, aku masih agak jauh dari mencapai tahap itu. Kata Lindong agak tak berdaya. Pergilah ke salah satu kota besar di provinsi Great Desolate. Pasti ada Master Simbol Jiwa di sana. Selama kamu memberi mereka kompensasi yang memadai dan bahan-bahan yang tepat, mereka pasti akan membantu kamu meningkatkannya, kata Little Marten dengan santai. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong terkejut. Setelah dia merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. The Great Wastelands Ancient Tablet hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Karena itu, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 3 tahun lagi. Namun, karena pertemuan Lin Clan, dia tidak memiliki waktu yang mewah. Oleh karena itu, untuk bermain aman, yang terbaik baginya adalah dengan cepat meningkatkan timbangan surgawi kunonya ke Soul Tracer kelas tinggi. Tablet kuno Great Wastelands terletak di tengah provinsi Great Desolate. Daerah itu adalah daerah paling ramai di provinsi Great Desolate dan ada beberapa kota besar yang kuat di sana. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan Master Simbol Jiwa di daerah itu. Adapun bahan-bahan yang kurang, aku bisa mencarinya di berbagai rumah lelang. Selama aku punya uang, itu seharusnya bukan tugas yang sulit untuk mengumpulkan mereka. Lindong mengambil peta dari tas Qian Kun, sebelum dia memeriksanya dan berkata, "Pergi." Setelah dia berbicara, Lindong dengan lembut menepuk Little Flame. Yang terakhir segera mengeluarkan raungan harimau yang keras, sebelum mengepakkan sayap petirnya, berubah menjadi kilatan petir, saat ia dengan cepat menyapu cakrawala. Tujuan Lindong saat ini adalah kota besar yang terletak jauh di dalam provinsi Great Desolate, yang dikenal sebagai Great Wayang Kota. Kota boneka besar ini jelas berada dalam 5 kota teratas di provinsi Great Desolate. Ukurannya sangat besar sehingga melebihi imajinasi kebanyakan orang. Selanjutnya, perjalanan dari kota itu ke tablet kuno Wasteland kuno hanya akan memakan waktu 2 hari dan ini dianggap jarak yang cukup pendek. Tentu saja, fakta paling penting adalah bahwa Lindong telah menerima berita bahwa dalam beberapa hari berikutnya, akan ada pelelangan besar-besaran yang terjadi di Great Puppet City. Itulah tujuan utamanya. Itu bukan prestasi yang berarti untuk meningkatkan timbangan kuno surgawinya ke Soul Tracer kelas tinggi. Untuk melakukannya, ia membutuhkan beberapa bahan langka dan mahal. Selain itu, jenis bahan ini hanya bisa diperoleh dari lelang skala besar ini. Setelah 1 hari perjalanan, infrastruktur besar di dataran, yang mirip dengan binatang purba, akhirnya samar-samar muncul di depan mata Lindong. Duduk di punggung Little Flame, Lindong menatap kontur kota besar itu, yang beberapa puluh kali ukuran kota Yan, saat kekaguman memenuhi matanya. Dibandingkan dengan kota ini, Yan City, yang sebelumnya dia pikir cukup baik, sekarang tampak agak pedesaan dan miskin. Ini adalah kota boneka besar. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Lindong mengendarai Little Flame, dan turun agak jauh dari Great Puppet City. Flame kecil sekali lagi berubah menjadi kondisi seperti kucing kecil, sebelum meluncur ke dadanya. Meskipun mereka masih agak jauh ke kota, jalan-jalan agak padat, dan tampak sangat sibuk. Dibandingkan dengan kota Yan, tempat ini jauh lebih populer. Membawa api kecil, Lindong melihat sekeliling. Segera setelah itu, dia sedikit tersenyum, dan terus berjalan menuju Great Puppet City. Di area pintu masuk kota, meskipun pintu masuk kota agak lebar, lalu lintas yang luar biasa menyebabkannya macet, begitu banyak sehingga Lindong harus mengantri untuk beberapa waktu sebelum berhasil masuk ke kota raksasa ini. Kekaguman Lindong tidak bertahan lama saat dia berdiri di jalan yang ramai dan bising. Dia masuk ke kerumunan dan pertama kali secara acak menemukan penginapan yang tenang di kota. Demi berpartisipasi dalam pelelangan akbar Great Puppet City, dia terus bepergian selama beberapa hari. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, yang paling penting baginya adalah cepat beristirahat dan mengatur ulang. Setelah beristirahat di penginapan selama 1 malam, pikiran lelah Lindong akhirnya pulih.
Sementara itu, ia juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kota boneka agung dari pekerja penginapan. Menurut informasi yang dia peroleh, ada banyak faksi besar di kota boneka besar. Selain itu, mereka kusut dan rumit, dan orang tidak bisa tahu seberapa dalam air di sini. Sebagai perbandingan, kota Yan berkilau bersih. Target Lindong saat ini adalah yang disebut lelang, dan organisasinya adalah Martial Alliance. Selain itu, karena Martial Alliance mengadakan pelelangan, dalam kurun waktu singkat beberapa hari, jumlah orang yang mengalir ke kota boneka besar naik dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka yang memiliki pikiran yang sama dengan Lindong cukup besar. Waktu untuk melemahkan segel tablet kuno Wastelens kuno sudah dekat, dan semua orang mengerti nilai alat penajam sebelum menggunakannya. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa Soul Treasures atau seni bela diri yang kuat sebelum mereka memasuki Great Wastelens Ancient Tablet, mereka akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan harta dalam tablet kuno Wastelens kuno. Dengan demikian, pelelangan ini diadakan pada waktu yang paling tepat. Dalam 3 hari ini, setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia tidak pergi keluar secara berlebihan, dan sebaliknya diam-diam membudidayakan di penginapan. Barulah ketika pagi hari ketiga tiba. Setelah dengan cepat melakukan perjalanan melalui kota selama setengah jam, Lindong akhirnya tiba di lokasi lelang. Ketika dia menatap area lelang yang sangat luas, yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang, kekaguman sekali lagi muncul di matanya. Ada beberapa lorong yang mengarah ke area lelang, namun, Lindong tidak mengambil yang paling padat. Sebaliknya, dia agak akrab masuk dari lorong lain. Ini bisa dianggap semacam lorong kelas tinggi, dan berakhir di kursi yang agak bagus di area lelang. Namun, seseorang perlu membayar 1000 pil yuan murni. Setelah membayar pil pure yuan, ia dengan lancar memasuki area itu, dan menemukan kursi yang bagus di dekat tahap lelang. Saat ini, topi bambu hitam sekali lagi muncul di kepalanya, benar-benar menutupi wajahnya. Mata Lindong tertutup rapat di bawah topi bambu, seperti seorang biarawan tua, dan suaranya benar-benar disaring olehnya. Keadaan ini berlangsung sekitar 10 menit, sebelum benaknya tiba-tiba berubah, ketika keributan di sekitarnya tampak menyatu. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Gas yuk. Mata tertutup rapat perlahan terbuka, saat Lindong menatap ke arah depan area lelang. Di sana, seorang wanita anggun dengan pakaian merah muda duduk. Wanita ini terlihat sangat muda, kulitnya putih seperti salju, dan rambut hitamnya yang halus yang dengan santai diikat oleh jepit rambut jade yang sederhana, malah memberinya sedikit pesona. Orang dapat membayangkan bahwa penampilan wanita ini berada pada level yang akan menyebabkan bencana. Selain itu, Lindong paling terkejut bahwa wanita ini benar-benar bisa duduk di area tempat duduk VIP terbaik lelang. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana. Hehe, untuk berpikir bahwa bahkan jenius sekte iblis besar akan tertarik ke pelelangan ini. Itu adalah Mukian-kian sekte iblis besar kan? Cih, enchantress kecil ini dikenal sebagai jenius sekte iblis besar abad ini. Penampilannya bahkan dianggap berada di tingkat bencana. Ketika Lindong mendengar bisikan-bisikan dari sekitar, hatinya bergerak sedikit. Dalam sekejap pemahaman, dia menyadari bahwa dia berasal dari sekte iblis besar. Tidak heran, dia bisa menerima perawatan seperti itu. Kekuatan Mukian-kian ini seharusnya telah mencapai tahap awal Ki Creation. Lindong mengerutkan bibirnya, dan tidak bisa membantu tetapi secara dalam menamparkan bibirnya. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.